وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Taib, kemudian orang yang majnun tidak wajib untuk salat. Kata Ibnu Qudamah, wali anna muddatahu tatatawal fayashuqqu ijabul qada'i alaihi fa'ufi anhu. Karena namanya majnun itu biasanya durasinya itu panjang durasi panjang orang yang majnun. Kemajnunan seorang durasi panjang, bisa setahun, 2 tahun, bahkan sampai tua misalnya. Maka kalau ketika dia sudah sadar dari kemajnunannya, terus disuruh qada, ada orang tadinya majnun, terus diterapi selama berapa bulan, setahun diterapi, akhirnya berhasil normal. Pas normal, kamu 1 tahun ninggalin sholat loh. 365 kali 5 kali 17. 365 kali 17. Sekian rakaat. Akhirnya majnun lagi dia habis itu. Iya. Makanya dimaafkan orang majnun itu. Taib. Sesi berikutnya, wala tajibu, kata Ibnu Qudamah rahimahullah untuk anak kecil ini, wala tajibu 'ala as-sabiyyi hatta yablugh lil hadis. Tidak wajib salat untuk anak kecil sampai dia baligh. Balighnya anak kecil beda-beda. Perempuan ada yang 9 tahun. Ya. Laki-laki rata-rata ya kita tahu. Tapi zaman sekarang itu balighnya mereka itu kayak lebih cepat, ikhwan. Dan edukasi untuk anak itu wajib. Edukasi sini edukasi tentang kebalighan anak. Maka kalau anak kita sudah mungkin 9 menuju 10, kelas berapa sekarang kok itu? Kelas 4, 5 ya. Apalagi putri, lebih cepat itu. Itu harus orang tuanya terutama ibunya ya, untuk membekali. Apalagi perempuan, kadang-kadang baligh pertama yaitu dengan haid pertama kali itu kan asing baginya dan risih luar biasa. Kadang-kadang begitu sampai stres kadang-kadang karena ini aneh bagi dia. Itu harus dibekali oleh orang tuanya. Nah, dibekali apa? Dibekali tanda-tanda baligh itu kayak gimana? Dan apa sih konsekuensi dari baligh gitu. Dari segi akidah, dari segi tazkiyatun nufus, itu harus dibekali oleh orang tuanya. Ya, dan harus ada persiapan sebelum baligh, harus ada persiapan amalan, dibiasakan beramal. Kayak sekarang sebagian bapak-bapak sini membiasakan anak-anaknya yang sudah mampu untuk ke masjid gitu loh. Padahal masih belum baligh, itu bagus. Ya kita mau gimana, sabar-sabaran dengan berisiknya sebagian anak gitu loh. Ya, walaupun ya jangan sampai terlalu berisik. Tapi ya anak-anak ini memang perlu ke masjid karena mereka masa depan masjid ini gitu loh. Jadi tidak wajib memang mereka untuk sholat, apalagi sholat berjamaah, tidak wajib, betul. Karena dalam hadis tadi anis sabi hatta yablugh. Ya. Wali anna tifla la yaqil, dan yang alasan kedua karena anak kecil itu tidak disebut berakal. Anak kecil tidak disebut berakal. Memang mereka ada akalnya namun tidak sempurna akalnya. Wal muddatul lati yakmulu fiha aqluhu wa biniyatihi takhfa wa takhtalif. Dan namanya anak-anak itu kalau durasi sampai sempurnanya akal itu, namanya akal, niatan untuk anak-anak, sempurnanya akal dan niatan itu beda antara anak dengan anak lainnya. Ada anak yang memang dia usia 11 tahun belum baligh, namun dia itu punya azam dan niatan yang baik untuk ibadah kepada Allah. Ada, mungkin karena terinfluence dengan orang tuanya, karena orang tua mencontohkan khusyuan dan kesungguhan, atau didikan orang tuanya, atau sekolahan, atau lingkungan, atau pertemanan. Ada anak-anak yang seperti itu. Atau memang murni hidayah dari Allah. Ada anak-anak yang belum baligh, namun dia itu lebih dewasa daripada sebagian orang dewasa dari urusan ibadah dan niatan.
Ya. Ya, jadi beda-beda anak-anak itu. Makanya anak-anak itu tidak bisa dianggap berakal sempurna karena bedanya mereka dalam urusan akal dan niatan. Maka karena perbedaan tersebut fanasaba syar'u alaihi alamatan zahiratan wa hiyal bulugh. Maka syariat pun menancapkan di sini palang yang zahir, palang atau batasan yang tampak jelas tegas, yaitu parameternya di al-bulugh, usia baligh. Dan kebalighan seseorang imma dari indikasi, imma dari usia. Ya, dari indikasi ini berarti dari tanda. Kebalighan seseorang entah bisa dari tandanya atau kalau nggak ada tanda maka dari usia maksimal. Artinya begini. Kalau perempuan balighnya itu kan tandanya dia apa? Haid, itu yang paling dasar, basic banget lah. Bahkan kalau misalnya ada ada bagian tubuhnya yang mungkin udah berubah seperti anak-anak usia dewasa, seperti perempuan dewasa, namun dia belum haid, maka tidak dihitung sebagai baligh. Melainkan nunggu sampai haid. Taib itu perempuan. Laki-laki bukan haid. Melainkan laki-laki dari apa? Mimpi basah, ya. Atau sebagian ulama mengatakan bisa juga dari tumbuhnya bulu kemaluan, walaupun dia belum mimpi basah. Karena tidak semua laki-laki mimpi basah, tidak semua anak laki-laki mimpi basah. Faktornya banyak. Mungkin faktor gen, jadi nggak mimpi basah, atau mungkin faktor kurang normalnya interest seksual dia, jadi nggak mimpi basah, ya. Atau karena dia nabi. Gitu. Nabi nggak ada mimpi basah ya ikhwan, nggak ada nabi mimpi basah karena kata Nabi SAW al-hulum minasyaitan, mimpi buruk atau mimpi basah itu dari syaitan, dan para nabi mereka tidak pernah mimpi dari syaitan. Jadi mimpi basah itu dari syaitan. Maka kalau ada seseorang laki-laki mimpi basah indah banget di mimpi itu, indah banget mimpi. Itu mimpi buruk ya akhi. Itu bukan mimpi syaitan, dari syaitan. Ya, indah memang, tapi dari syaitan gitu loh. Taib. Ada sebagian anak yang memang tidak mimpi basah. Bisa jadi karena faktor-faktor tadi, gen misalnya, atau mungkin interest seksualnya enggak terbentuk. Atau na'udzubillah min dzalik, ada kesalahan dalam orientasi seksual, na'udzubillah min dzalik. Atau faktor fisik misalnya, atau penyakit, atau bisa juga karena faktor dia sudah interest seksualnya itu tinggi, libidonya bagus, tinggi, cuman sudah disalurkan dengan onani atau masturbasi, sehingga tidak terjadi mimpi basah. Pahami baik-baik di sini jemaah. Ada beberapa anak laki-laki ya, anak nggak tahu ke perempuan. Ada beberapa anak laki-laki yang dia itu sejak ini zaman sekarang nih, ini hati-hati perhatikan zaman sekarang. Yang interest seksualnya itu udah terbentuk sejak kecil, sejak SD. Karena apa? Faktor pertemanan, faktor tontonan, kadang juga faktor cara ngobrolnya ayah ibunya. Sehingga dia meniru semua itu dan mohon maaf dia melakukan hal-hal sendiri gitu loh, manual gitu kan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh orang tuanya. Kadang anak laki-laki mungkin usia 9, 10 ternyata antum menemukan di selimutnya atau apanya semacam yang antum tahu bedanya air mani dengan air liur yang tertetes di selimut. Enggak, ini bukan air liur, ini air mani ini. Di sini seorang bapak dan ibu itu harus tegas. Nah, kamu ngapain ini? Ini apa ini? Iya. Jangan malu, jangan itu jangan. Ibunya bilang, udah pak, tegur dia, ini takutnya dia udah balik, jangan. Kenapa? Terkebongkar bapaknya juga gitu dulunya. Nah, kan repot kayak gitu. Ya, nggak usah, udah buang hal kayak gitu. Melainkan tegesin, karena ini berkaitan dengan akhirat anak ini. Maka, ini apa? Kamu ngapain? Udah ngomong sama bapak. Mungkin kalau pendekatan bapak terlalu tegas mungkin, jadi dari ibunya gitu loh. Ya dideketin, ternyata anak itu ngaku ini, wah kebongkar akhirnya semuanya. Ini bisa terjadi zaman sekarang ikhwan.
Kita nggak tahu tontonan-tontonan anak-anak kita, nauzubillah min dzalik, kalau misalnya jelek. Atau bagaimana perkembangan pertemanan anak-anak kita di sekolah. Itu bisa berpengaruh pada prematurnya kebaligan. Ya, itu bisa. Sehingga kalau antum mendapatkan, misalnya seorang dari kita mendapatkan hal ini pada kasur anaknya atau selimut anaknya, wajib untuk disidak. Ada apa ini? Kamu ngapain? Ini apa? Ya, atau di celananya ada seperti ini apa? Ini bukan air kencing, Nak. Gitu. Kamu ngapain? Gitu kan? Kalau ternyata ketahuan dia telah keluar air maninya, imma karena afwan mimpi basah atau afwan karena masturbasi misalnya, maka itu sudah terkategorikan apa? Baligh. Baligh. Syi'tam abait. You want it or not gitu loh. Antum mau atau enggak? Ya anak ini udah baligh. Tapi Ustaz dia baru 9 tahun Ustaz. Ya kalau mau 9 tahun kalau ya udah balik ya mau gimana lagi. Harus dibekali kemudian tentang akhirat. Dibekali tentang amalan soleh dan amalan buruk, dosa, pahala gitu, wajib. Ketika sudah balik misalnya usia 10 tahun yang tadinya tidak wajib sholat, maka karena dia ya belum sudah balik maka wajib sholat. Wajib sholat. Ya anak ini gitu. Taib, kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, lakinnahu yu'maru biha li sab'in. Anak kecil yang belum baligh diperintahkan untuk sholat ketika usia 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin, dan dipukul karena enggak mau sholat, dipukul pada usia 10 tahun dengan pukulan yang tidak mencederai, pukulan untuk mendidik saja. Kenapa kok 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun bisa dihukum? Liyatamarrana wa ya'tadaha. Tamarrun yaitu untuk latihan. I'tiyad yaitu untuk kebiasaan, pembiasaan. Fala yatrukha 'inda bulughih, sehingga anak ini karena udah biasa dilatih sholat, dia enggak meninggalkan sholat ketika baligh nanti. Ya. Dan ini penting juga, ternyata tarbiyah dari Nabi SAW untuk kita dan anak kita ini kalau diamalkan sangat berbekas, ikhwan. Anda nggak tahu jemaah di sini yang rajin sholat berjamaah di muslimin, apa faktornya? Ya pasti faktornya mencari ridha Allah, ibadah itu insya Allah. Tetapi kan kadang atau seringkali ada faktor yang mendukung, dan itu dari keluarga dulunya. Boleh jadi begitu. Mungkin dari keluarga dulunya. Mungkin bapak antum dulu serajin sholat, antum ikut bapak. Anak-anak sekarang yang rajin ke masjid muhsinin, baik dengan bapaknya, di bawah bapaknya, atau sama teman-temannya, wallahi itu akan membekas pada mereka sampai mereka gede. Antum bandingkan aja dengan anak-anak yang gak pernah ke masjid. Lingkungan sini aja lah. Tapi nggak perlu kita sebut-sebut siapa. Ya kita refleksikan aja. Anak-anak yang rajin ke muhsinin misalnya, yang sekitar sini aja, nggak. Adapun blok-blok jauh-jauh sana nggak usah diurus. Sekitar sini misalnya. Bandingkan mereka anak-anak 7 tahun, 10 tahun yang rajin kemari. Memang apa namanya berisik dan seterusnya. Antum bandingkan nanti kalau udah gede mereka dengan mereka yang dari kecil orang tuanya nggak pernah nyuruh ke masjid. Wallahi akan beda, insya Allah. Akan beda jauh tentang bagaimana pandangan mereka terhadap Islam, pada mereka terhadap masjid. Beda jauh. Makanya kita katakan tadi, anak-anak yang sekarang pada bawel itu, mereka insya Allah masa depan masjid ini. Ya kalau mereka masih mau di sini ya, masa depan gitu. Mereka masa depan yang menggantikan antum-antum sebagai jemaah, begitu. Ya, mereka masa depan. Bukan anak-anak yang nggak pernah ke masjid. Itu malah justru yang nanti mungkin anti masjid, ke masjid deg-degan, ya. Ke masjid dengar ayat, imam baca, kesurupan. Nah ini yang kayak gini-gini susah nih kayak gini. Karena nggak biasa. Maka masya Allah mereka itu worth it, mereka berharga sekali. Ya, walaupun ya ada sisi yang mengesalkan di beberapa sisi, tapi nggak masalah. Itu lebih kita lihat futuristiknya. Mereka adalah anak-anak kaum muslimin yang akan berbahagia dan membahagiakan orang-orang masjid insya Allah. Dan ya tadi anak-anak yang sudah dibiasakan ke masjid, apalagi dekat dengan lingkungan masjid seperti ini, sekolah di masjid, sebagaimana dulu
para tulabul ilm dulu sekolahnya mereka di masjid. Alhamdulillah di sini juga ada TPA untuk anak-anak. Maka itu semua akan membentuk kalbu mereka cinta dengan masjid. Alhamdulillah. Ya begitu. Jadi ketika kita mentarbiyah anak-anak kita di masjid, itu sama dengan kita sedang membentuk masa depan masjid itu sendiri, gitu loh. Taib wa tasihhu salatuhu, sah salatnya. Anak kecil usia tamyiz 7 tahun ke atas, kalau dia sudah bisa membedakan perintah, larangan, benar dan salah, itu sah salatnya. Apa maksud sah salatnya? Ya maksudnya salatnya insya Allah berpahala bagi dirinya dan bagi orang tuanya mengajak dan mendidiknya, sah salatnya. Makna lain atau cabang permasalahan lain dari ini adalah ketika dalam kaidah man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang sah salatnya maka sah imamnya, keimamannya sah. Man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang sah salatnya maka keimamannya sah. Siapa yang sah salatnya maka keimamannya sah. Maksudnya apa tuh ikhwan? Berarti anak kecil kalau sah salatnya, ya dia jadi imam sah. Artinya antum makmum. Mungkin bacaan antum kurang baik, ternyata si anak bocil ini 9 tahun lebih afdol dari segi bacaan. Selama syarat sah dan rukun salat dia mampu, maka sah dia jadi imam, antum menjadi makmum, sah semua salatnya. Adapun orang yang tidak sah salatnya, maka tidak sah keimamannya jika diketahui ketidaksahan tersebut. Pahami baik-baik. Orang yang tidak sah salatnya, maka tidak sah keimamannya jika makmum mengetahui ketidaksahan salatnya orang ini. Seperti apa contohnya? Kalau antum tahu si imam ini dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla dengan berdukun misalnya. Maksudnya bukan berdukun, dianya dukun ini. Imam dukun ini, kikun ini. Uskun, ustad dukun. Ustad merangkap dukun kadang-kadang. Buka praktek, ya kan? Maka ini seperti ini, kok dia jadi imam karena antum tahu dia tidak sah salatnya, maka tidak sah keimamannya. Dan antum karena tahu keadaan dia, antum tidak boleh menjadi makmumnya. Antum jadi makmumnya, tidak sah salat antum. Karena antum bermakmumkan dengan orang yang antum tahu tidak sah salatnya. Adapun orang-orang di belakang yang nggak tahu bahwa ini orang ini dukun, maka mereka sah salatnya karena ketidaktahuan mereka akan kedukunan si uskun ini. Us dukun, ya, Sunda mungkin ya. Ustadz dukun, ya. Iya, karena beberapa ini ada ustadz dukun. Ya. Ustadz juga yang ngerangkap karena pakainya ustadz, tapi dukun juga iya gitu loh. Subhanallah. Nah, atau gini. Gimana? Gak mungkin kita tahu imam lagi junub. Imam junub. Lupa mandi junub. Lupa imam junub. Bukan imam sini, bukan sini. Imam di sana di Maroko sana, ya. Imam dia junub. Tapi lupa mandi junub. Kemudian sholat. Jadi imam. Allahu Akbar, belakangnya jadi makmum. Gimana tuh? Dan imamnya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat. Dan semua everything is okay, baik aja, nggak ada masalah. Gimana? Sholat imam sah nggak? Ya nggak sah lah, nggak sah. Tapi imamnya lupa. Imamnya menghadap ke makmum gitu biasa aja. Ya, nggak ada salah, kayak nggak ada salah gitu. Makmumnya juga kayak nggak ada apa-apa, bisa. Taib. Tiba-tiba imam keinget, astagfirullahaladzim. Makmumnya gila. Wah, imam bilang astagfirullah, pasti karena habis sholat kan astagfirullah ya. Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Kan barusan saya belum mandi lagi. Ya, mukanya mulai muka-muka yang bingung gitu. Makmumnya mulai curiga nih, ada apa nih? Jangan junub nih katanya.
Gimana dong kok gini? Ketika memang itu masih di majelis, maksudnya masih duduk, masih bersama makmum, maka sebagian ulama mengatakan hendaknya dia memberitahu para makmum untuk akan ketidaksahan sholat dirinya karena belum bersuci. Namun jangan beritahu junubnya. Apalagi detail-detail junubnya karena apa jangan beritahu. Melainkan cukup katakan maaf tadi saya lupa untuk bersuci sebelum sholat. Maka karena saya baru ingat sekarang, tafadhol cari imam lain sholat lagi ulang karena tadi tidak sah. Itu ketika memang teringat ketika masih bersama makmum. Adapun kalau sudah tidak ingat dan makmum udah pada bubaran, dia udah pulang ke rumah, astagfirullahaladzim, aduh tadi belum mandi junub, diingetin sama bini, ya mas tadi kan semalam junub, tadi jadi imam masjid gak? Iya subuh. Loh gimana kan belum mandi? Oh iya astagfirullahaladzim. Sementara ini sudah jam 7. Apakah makmum harus dikolin satu-satu? Pak maaf pak, satu-satu di miss call gitu. Ya enggak lah. Ya selain itu ngabisin pulsa juga ya enggak usah. Udah enggak usah, udah selesai urusan. Dianya aja sekarang yang mandi junub kemudian sholat. Makmumnya udah enggak usah, nanti ketemu zuhur enggak usah enggak enakan, semua fine-fine aja. Imamnya pas zuhur ketemu makmum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwannya tadi ya, kenapa pak? Kenapa pak Ustadz? Pak Imam kenapa? Enggak, afwan aja, cuma takut salah gitu aja. Ya enggak usah, enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa, gitu ya. Jadi ketika diketahui akan tidak sahnya, maka tidak sah keimamannya. Namun ketika tidak diketahui ketidaksahannya, maka semua berjalan biasa aja, gitu. Iya. Atau tadi Ustaz Fawaz gimana Ustaz Fawaz? Tadi enggak junub kan? Ya. Enggak, takutnya diam-diam ternyata itu terjadi happening. Ternyata kita enggak sah lagi sholatnya tadi, jangan-jangan. Ulang lagi. Taib wa anhu, ada juga riwayat dari Imam Ahmad, annaha tajibu alaihi idza balagha 'ashran likaunihi yu'aqabu ala tarkihi wal wajibu ma 'uqiba ala tarkihi. Ada juga riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwasanya wajib bagi anak kecil untuk sholat ketika dia sudah sampai 10 tahun. Karena apa? Karena kan dalam syariat ada hukuman kalau meninggalkan sholat 10 tahun. Yaitu dipukul. Ini menunjukkan bahwa itu wajib. Ini salah satu pandangan, salah satu insight. Namun wal awwalu al madzhab, yang lebih sahih adalah yang pertama, yaitu bahwasanya 10 tahun kalau belum balik belum wajib untuk sholat, walaupun kalau dia ninggalin dihukum. Dan hukum sholat, ya hukum sholat bagi anak yang belum balik 7 atau 10 tahun tidak wajib. Yang wajib adalah orang tua memerintahkan anaknya sholat, orang tua atau wali memerintahkan anaknya sholat, itu yang wajib. Jadi yang kewajiban di sinilah orang tuanya wajib untuk memerintahkan anak sholat. Nah, adapun anak-anaknya tidak wajib sholat. Jadi kalau misalnya orang tua nyuruh, nak usia 8 tahun, nak sholat, sholat ke masjid, ya itu sudah menunaikan kewajiban orang tuanya. Kalau anaknya itu kemudian enggak mau sholat atau enggak ikut sholat, maka anak ini enggak berdosa dan enggak wajib, karena enggak wajib, enggak masalah insyaallah taala. Ya begitu. Udah masuk syuruk belum ikhwan di sini? Oh iya, oke. Ya, sudah 20 menit lewat dari waktu munculnya matahari. Jadi kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah lebaran nanti di hari-hari berikutnya, di hari Rabu dan di hari Kamis dan Jumat insyaallah. Kita cukup sampai sini. Selamat menunaikan ibadah berikutnya untuk jemaah sekalian yang mungkin mudah-mudahan nanti malam bisa i'tikaf. Malam 27 itu malam yang paling dimungkinkan oleh para ulama sebagai malam Al-Qadar, walaupun tetap malam Al-Qadar itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Apalagi masa-masa belakang ini nih rata-rata mendung, sehingga kita nggak tahu mana malam Al-Qadar, ya.
Karena ini kayak gini nih, rata-rata pagi-pagi ini kayak gini nih. Ya, sebenarnya memang kata Nabi SAW itu kan malam Al-Qadar itu dia cerah tapi enggak mendung banget, tapi tadi malam pun kalau dibilang cerah ya cerah, ada bulan sabitnya kelihatan tapi enggak cerah-cerah amat gitu kan, walaupun tadi malam termasuk malam genap bagi hitungan pemerintah, wallahu alam. Ya jadi ya kita nggak tahu malam yang mana, yang penting usahakan setiap malam ada amalan yang dilakukan, walaupun yang possible paling tingginya kata para ulama itu malam ke-27 yaitu nanti malam. Jadi ya usahakan kalau bisa di masjid, oh lebih baik. Apalagi kan nanti malam minggu. Antum besok mungkin gak ada kerjaan, mungkin bukan maksudnya gak ada kerjaan, maksudnya gak ada tugas gitu. Ya mungkin bisa lebih ekstra lagi untuk mendedikasikan ibadahnya lillahi ta'ala lebih besar lagi insyaallah. Semoga Allah Ta'ala persatukan kita di atas kebaikan, ya di atas sunnah Nabi SAW, di atas amal soleh bersama-sama. Semoga Allah Ta'ala menerima semua dari amal soleh kita dan memaafkan kesalahan dan dosa kita. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.